Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar dengan anak-anak Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Udah makan anak-anak Ibu? Belum, Bu. Kenapa belum makan? Belum sempat, Bu. Ya, nanti habis jam Ibu kan ada waktu istirahat. Jadi disitulah kesempatan anak-anak Ibu untuk bisa makan ya. Nanti baru masuk lagi. Oke, sebelumnya di sini masih ada yang belum join ke Zoom. Masuk semuanya. Oke, sebelum masuk kita ke pembelajaran, terlebih dahulu kita membacakan doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Aiman ketua kelasnya kan? Pero, Ya, Bu, Aiman, Bu. Aiman atau Pero? saya, Bu. Oh iya, pimpin doain. Nah, baiklah, untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu Dini dan Tila. Hadir, Bu. Miftahul Fikri. Mega Mulyanti Putri. Dinda Wulandari. Hadir, Bu. Ilfiani. Aiman. Hadir, Bu. Vero Yunanda. Hadir, Bu. Megawati. Megawati hadir, Bu. Megawati kenapa berjalan-jalan, Mega? Sinyal hilang, Bu. Nyari sinyal, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Ilsa Putri Muslim. Bentar, Bu. Nyari sinyal ini, Bu. Ya, Mega. Semangat, Mega. Ya, Bu. Berarti sama kayak di kampung Ibu ya? Iya, Bu. Sama, Bu. Iya. Mega ada di atas motor, Bu. Hati-hati, Mega. Anissa Mawaddah. Hadir, Bu. Ismi Erdia. Yahya Maulana. Berarti semuanya hadir ya. Oke, sekarang anak-anak Ibu sudah siap untuk belajar? Ya, Bu. Ya, sekarang Ibu izin share dulu ya, share screen. Bisa dilihat Anda semua? Oke, pada hari ini kita membahas tentang penerapan instalasi sistem operasi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang konfigurasi BIOS. Nah, anak-anak Ibu, tadi malam ada yang mengulang mata pelajaran yang minggu kemarin? Dinda Wulandari masih ingat pembelajaran kemarin? Udah lupa, Bu. Pero? Enggak, Bu. Ihdal Hasni masih ingat? Berarti anak-anak Ibu nggak mengulang mata pelajaran yang minggu kemarin ya? Anissa masih ingat, Anissa? Ya, Bu. Mengenai BIOS masih ada yang ingat? Ada ingat sedikit, Bu. Ya, coba jelaskan, Anissa.
Kemarin kita belajar tentang BIOS. BIOS itu merupakan singkatan dari Basic Input Output System. Terus yang merupakan sebuah perangkat lunak yang bisa dibuat di dalam bahasa rakitan. Dan fungsinya untuk mengendalikan atau mengontrol perangkat keras yang terdapat pada komputer, Bu. Iya, pintar. Berarti Anissa mengulang tadi malam ya. Terima Iya, kasih Bu. Anissa. Sama-sama, Bu. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran kita pada hari ini, yaitu materi pokoknya mengenai menerapkan instalasi sistem operasi. Nah, di sini sebelumnya Ibu akan sampaikan apa sebenarnya tujuan kita mempelajari dari sistem operasi itu. Tujuan yang pertama yaitu Ibu harapkan peserta didik dapat menjelaskan prinsip dasar sistem operasi dengan penuh percaya diri. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis-jenis sistem operasi dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menganalisis perintah dasar sistem operasi dengan cermat, teliti, dan sistematis. Dan yang terakhir, Ibu harapkan Ananda semua dapat membedakan perintah dasar sistem operasi berbasis GUI dan sistem operasi berbasis CLI dengan cermat, teliti, dan sistematis. Sebelumnya di sini Ibu tanya dulu, sebelum Ibu menjelaskan apa pengertian dari sistem operasi itu, apakah Ananda ada yang tahu pengertian tentang sistem operasi itu sendiri? Dinda Wulandari tahu apa pengertian sistem operasi? Pak, Bu. Apa, Bu? Oke, Ibu akan menjelaskan pengertian dari sistem operasi itu nanti. Nah, di dalam sistem operasi ini kita akan membahas nantinya tentang prinsip, ada tujuan, fungsi, dan juga sejarah dari sistem operasi tersebut. Nah, sistem operasi itu merupakan sebuah program yang mengendalikan semua fungsi yang ada pada komputer, seperti pengendalian perangkat keras, penjadwalan, dan eksekusi aplikasi. Pengertian sistem operasi ini secara umum merupakan pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem call ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna serta memanfaatkan sumber daya sistem. Vero Yunanda, coba ulang apa tadi Ibu jelaskan tentang sistem operasi. Coba ulang pengertian dari sistem operasi, Vero. Pengertian sistem operasi secara umum ialah pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Ya, baik. Terima kasih, Vero. Ya, Bu. Selanjutnya kita masuk kepada sejarah sistem operasi. Nah, sejarah sistem operasi ini menurut Tannenbaum, sistem operasi ini mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Nah, pada keempat generasi ini yang pertama pada tahun 1945 sampai tahun 1955, yaitu generasi pertamanya merupakan awal dari perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Nah, hal itu disebabkan karena kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Nah, pada generasi ini belum ada sistem operasi, maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung.
Nah, pada generasi kedua yaitu pada tahun 1955 sampai tahun 1965 yaitu generasi yang memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Nah, pada generasi ini sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi itu telah ada. Contohnya, misalnya seperti fungsi sistem operasi seperti PMS dan IBSYS. Pada generasi ketiga yaitu pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user atau yang disebut dengan digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multiprogramming atau melayani banyak program sekaligus. Paham Anda semua? Ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti tidak ada. Masuk kita kepada generasi keempat, yaitu pada tahun 1980-an. Sistem operasi ini dipergunakan untuk jaringan komputer, di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, pada saat ini, para pengguna juga telah dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafik yang sangat nyaman. Nah, pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar, di mana komputasi-komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Ada pertanyaan dari yang Ibu jelaskan tadi? Jika tidak ada, sekarang kita masuk kepada prinsip dasar sistem operasi. Sistem operasi ini merupakan program komputer yang berisi perintah-perintah atau komen dan bertugas menjembatani pengertian manusia dengan komputer, sehingga komputer dapat bekerja sesuai keinginan. Alasan pengguna sistem operasi ini yaitu karena sulitnya memahami bahasa mesin. Jadi tujuan utama dari sistem operasi itu merupakan perantara interaksi manusia dengan komputer dan efisiensi kerja. Lalu ada tujuan kenapa adanya sistem operasi itu. Sistem operasi itu merupakan program yang mengontrol eksekusi program-program aplikasi yang berfungsi sebagai berikut, sebagai interface antara user dengan hardware. Sistem operasi sendiri memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu sistem operasi membuat komputer lebih mudah dan nyaman digunakan. Dan tujuan yang kedua yaitu sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien. Fungsi yang ketiga yaitu sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian, dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Apa tadi tujuan dari sistem operasi itu, Dinda? Bu. Tujuan dari sistem operasi itu yang baru Ibu jelaskan, coba Dinda ulang lagi. Bu. Tujuan sistem operasi itu ada 3. Yang pertama, sistem operasi dapat membuat komputer lebih mudah dan nyaman digunakan.
Ya. Yang kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang efisien. Yang selanjutnya, sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif dalam pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa memang mengganggu layanan yang telah ada. Dah, Bu. Ya, terima kasih Dinda. Ya, Bu. Selanjutnya ada fungsi sistem operasi. Sistem operasi ini memiliki peran penting saat ini dalam mendukung perkembangan teknologi informasi yang dikarenakan yaitu hampir semua aplikasi yang dikembangkan saat ini berjalan di atas sistem operasi. Sistem operasi ini menjadi basis landasan pengembangan aplikasi untuk user dan secara umum semua sistem operasi memiliki 4 fungsi berikut. Yang pertama ada pengendalian akses terhadap berbagai perangkat keras yang terhubung ke komputer atau manajemen perangkat keras. Yang kedua yaitu pengelolaan file dan folder atau manajemen file dan folder. Yang ketiga, dapat menyediakan user interface sebagai jembatan antar user dengan perangkat keras komputer atau manajemen interaksi user. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan aplikasi user atau manajemen aplikasi. Selanjutnya ada macam-macam dan jenis sistem operasi komputer. Macam-macamnya yang pertama ada sistem operasi standalone. Yang merupakan jenis sistem operasi komputer yang cukup lengkap. Sistem operasi ini dapat berdiri sendiri dan memiliki fitur-fitur cukup lengkap. Selain di situ, sistem operasi ini juga dapat digunakan untuk single user dan juga multi user. Dan beberapa contoh dari sistem operasi standalone di antaranya ada Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. Yang kedua yaitu sistem operasi Live CD. Sistem operasi Live CD ini jenis sistem operasi yang satu ini cukup ringan untuk dijalankan. Hal ini dikarenakan ukurannya yang terbilang cukup kecil. Untuk menjalankannya, sistem operasi ini hanya perlu menggunakan perangkat CD atau DVD-ROM tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer. Selanjutnya akan tetapi kekurangan dari sistem operasi ini yaitu fitur-fiturnya tidak selengkap dari sistem operasi standalone. Beberapa contoh sistem operasi Live CD antara lain Knoppix, Windows XP Live CD, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu sistem operasi embedded. Jenis sistem ini merupakan sistem operasi komputer yang satu memiliki fungsi tertentu dan cukup spesifik. Sistem operasi ini tertanam langsung pada komputer dan tidak bisa berdiri sendiri. Di antaranya beberapa contoh dari sistem operasi embedded ini, yang pertama ada Java OS, ada embedded Linux, ada Lensos, ada ESOS, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang keempat yaitu sistem operasi jaringan. Nah, pada sistem operasi jaringan ini merupakan sebuah sistem operasi yang khusus dibuat untuk menangani keperluan jaringan. Beberapa layanan ditawarkan dari sistem operasi jaringan yang diantaranya sebagai yaitu sharing printer, DNS service, HTTP service, dan masih banyak yang lainnya lagi. Beberapa contoh sistem operasi komputer jaringan antara lain Windows Server, Novell Network, dan Red Hat.
Selanjutnya macam-macam sistem operasi komputer. Yang pertama ada Unix. Unix ini merupakan sebuah sistem operasi komputer pertama yang pernah dibuat. Sistem operasi ini dikenal dengan sistem operasi baku yang mampu berjalan di semua jenis komputer, termasuk komputer mini. Kelebihan dari sistem operasi komputer ini yang satu ini yaitu dapat digunakan dengan baik untuk keperluan jaringan, baik itu sebagai survei maupun klien. Baik itu sebagai server maupun klien. Dan yang kedua MS-DOS. DOS ini merupakan sebuah sistem operasi yang cukup tua, yang juga merupakan nenek moyang dari sistem operasi Windows. Nama DOS ini sendiri merupakan kepanjangan dari Disk Operating System. Dan untuk menjalankannya, yang ketiga yaitu ada Windows. Windows ini merupakan sebuah sistem operasi hasil pengembangan dari sistem operasi DOS. Dikarenakan karena kemudahan dari sistem operasi ini menjadikan Microsoft Windows banyak digunakan untuk pengguna di seluruh dunia. Yang keempat yaitu ada Linux. Linux ini merupakan sistem operasi turunan dari sistem operasi Unix, dan yang menarik dari sistem operasi ini merupakan sifatnya yang open source. Siapapun dapat menggunakannya dan mengembangkannya sistem operasi ini tanpa mengeluarkan biaya sepersen pun. Hal ini menjadikan sistem operasi Linux cukup populer di kalangan pengguna komputer di seluruh dunia. Paham Anda semua? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Oke, Anissa coba ulang lagi apa pengertian dari Windows tadi yang Ibu jelaskan. Windows merupakan sebuah sistem operasi hasil pengembangan dari sistem operasi DOS. Karena kemudahan dari sistem operasi menjadikan Microsoft Windows banyak digunakan oleh pengguna di seluruh dunia, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih, Anissa. Selanjutnya, yang kelima yaitu ada Mac OS. Ini merupakan sebuah sistem operasi yang cukup eksklusif dan hanya dapat digunakan pada komputer Apple. Sistem operasi ini pertama kali diluncurkan sekitar tahun 1984 dan hingga saat ini Mac OS ini menjadi sistem operasi dambaan bagi pengguna komputer. Selanjutnya yaitu Amiga OS. Amiga OS ini sebenarnya sistem operasi ini sudah lama, akan tetapi kurang populer di kalangan pengguna komputer. Nah, Amiga OS ini merupakan sebuah sistem operasi yang khusus digunakan untuk komputer Amiga. Dan dari sisi user interface-nya cukup mudah untuk digunakan. Selanjutnya yang ketujuh ada BOS. BOS ini merupakan sebuah sistem operasi yang dibuat oleh perusahaan BINC. Sistem operasi ini dibuat untuk digunakan pada perangkat yang dikeluarkan oleh salah satu adalah BE Box. Sistem operasi BE ini juga dikenal dengan kehandalannya, walaupun kurang populer di kalangan pengguna komputer. Selanjutnya ada Sun Solaris OS. Sun Solaris OS ini salah satu bagian dari sistem operasi komputer yang cukup banyak dikenal oleh pengguna komputer. Sun Solaris ini merupakan sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi terkenal di dunia, yaitu Sun Microsystem. Sistem operasi ini dikembangkan dari sistem operasi Unix yang terkenal dengan kehandalannya, sama seperti Linux,
Sun Solaris juga merupakan sistem operasi source. Yang ke-9 ada Chrome OS. Chrome OS ini tidak kalah saing dengan para rival-rivalnya. Google juga membuat sistem operasi andalan mereka yang diberi nama Chrome OS. Kelebihan dari sistem operasi ini yaitu semua fitur di dalamnya sudah berbasis cloud dan terintegrasi dengan layanan-layanan dari Google. Chrome OS ini merupakan pengembangan dari sistem operasi Linux yang cukup populer di kalangan pengguna komputer. Dari penjelasan Ibu yang tadi, ada yang mau ditanyakan? Rutinitas pagi gua bangun tidur langsung gosok tapi nggak langsung mandi. Yang penting tuh mulut udah nggak bau jigong dah. Terus gua Apakah ada yang kurang mengerti dari penjelasan Ibu? Hai guys, hari ini aku mau masak salmon tapi simpel aja. Aku taburin black pepper sama garam. Jika tidak ada yang ingin bertanya, sekarang Ibu yang bertanya ya. Kepada Mega Mulyanti Putri. Aku tuh tekan biar kulitnya tetap rata, matangnya dan garing. Mega Mulyanti Putri ada? Dia nggak mau udah disebut aku balik. Terus aku kasih butter sama pesan lemon. Terus aku mau bikin biskuit itu, aku udah biskuit. Elsa Putri Muslim. Nyangat aja. Jadi deh. Coba sebutkan apa pengertian dari BOS itu, Elsa? Baik, Bu. Yang BOS wow, ini katanya lagi viral. Kalian udah cobain belum sih? Dan ini tuh bisa jadi salah satu sistem operasi yang dibuat oleh gimana caranya? satu perusahaan sistem informasi ini dibuat untuk digunakan pada perangkat yang dikeluarkan oleh di tersebut. Salah satu kalau buat pamer mah jadinya gitu, gengsi mah buat ngapa-ngapain. Udah mau makan, hanya besok-besok kalau berkonten mahal. Sudah, Elsa. Sudah, Bu. Oke, terima kasih kepada Elsa. Sekarang Ibu tanya, masih adakah yang ingin bertanya lagi tentang materi kita pada hari ini? Ya, Bu. Jika tidak ada, Ibu akan simpulkan materi kita pada hari ini. Kesimpulannya itu sistem operasi itu merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menjalankan perintah, mengelola sumber daya, hardware, file, dan juga untuk berdirinya software aplikasi perangkat perusak lainnya. Sistem operasi ini diinstal di dua perangkat, yaitu HDD atau SSD dan ROM. Sistem operasi ini juga berjalan setelah BIOS. Juga ada BIOS namun tidak ada sistem operasinya. Ananda nantinya tidak dapat melakukan apa-apa selain hanya bisa berkeliling di lingkungan BIOS tersebut. Bisa lanjut beroperasi, tapi setelah muncul model BIOS dan di perangkat itu tidak ada sistem operasi yang akan muncul atau sistem hard disk. Sistem operasi ini juga bertugas untuk manajemen file yang ada di perangkat penyimpanan. Dan sistem operasi ini berfungsi untuk berdirinya software lain tanpa operasi yang Ananda tidak dapat menjalankan software yang Ananda inginkan. Oke, mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu kasih tugas. Tugas ini dikumpul pada minggu depan. Nanti akan Ibu bagikan lewat Classroom. Paham, Pero? Ya, Bu. Kemarin Pero nggak ngirim tugas, kan? Ya, Bu. Nanti tugas yang ini kirim ya. Ya, Bu. Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini.
tadinya kita mulai dengan basmalah, sekarang kita akhiri dengan hamdalah. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kita, khususnya bagi Ibu sendiri. Dan jika ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.